Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang kita telah terima sepanjang malam istirahat kita. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita berdoa dan juga membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kasih Tuhan yang kami terima sepanjang malam istirahat kami, dan kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Engkau menganugerahkan hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Itulah yang kami imani ya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, berkatilah kami dari kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita, saya bacakan kepada kita dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini untuk mengawali hari kita, saya berikan tema, apa yang tabur itu yang dituai. Saudara, kita sering mendengarkan istilah, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Apa yang dibuat orang, maka pada akhirnya itu pula yang akan menimpanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas bagi kita bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia agar mereka tidak jemu-jemu berbuat baik, agar mereka selalu menunjukkan sifat atau sikap yang baik sebagai seorang anak Tuhan, untuk mereka saling mengasihi, saling peduli, saling memberi berkat, saling menguatkan satu dengan lain. Dan pada bagian ini kita boleh melihat ada beberapa arahan yang sangat jelas tentang bagaimana kita menggunakan kekayaan harta milik yang kita punya. Bagian ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa saling berbagi berkat. Jangan sampai uang atau harta yang kita miliki menjadi batu sandungan bagi kita, bahkan juga batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan. Seharusnya uang yang kita miliki menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Harta dan segala kepunyaan yang Tuhan berikan bagi kita, itu kita harus gunakan kembali untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kita gunakan memuaskan hasrat duniawi kita, keinginan jasmania kita belaka, tetapi semuanya harusnya dipakai untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan kita. Itulah yang oleh Paulus katakan pada bagian ini, jangan sampai sesat, apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Saudara tahu prinsip menabur adalah prinsip pertanian. Seorang petani padi menanam padi, maka dia tidak akan mungkin menuai jagung dari padi yang ditanamnya. Kalau dia menanam padi, maka dia akan menuai padi juga. Kalau dia menanam jagung, maka dia akan menuai jagung juga. Saudara, orang yang menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Orang yang menabur kejahatan, pada akhirnya juga akan menuai kejahatan. Itu adalah prinsip yang paling sederhana, prinsip kausalitas, sebab akibat.
Kebaikan menghasilkan kebaikan, kejahatan menghasilkan kejahatan. Bahkan sering sekali juga kita sudah berbuat baik, kita masih diterpa oleh hal yang buruk. Apalagi kalau kita melakukan hal yang buruk, maka pasti akan lebih banyak lagi yang menimpa kita adalah hal yang buruk karena kita sendiri melakukannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ingatlah bahwa benda-benda, harta milik yang kita punya, segala sesuatu itu seperti ibaratnya benih. Itu ibarat benih untuk kita taburkan. Sehingga kalau kita menaburkannya dengan baik, menaburkannya secara rohani, maka kita akan menuai secara rohani. Tapi jika kita menaburkannya secara daging, maka kita akan menuai kepada kebinasaan, menuai kejahatan, yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri dan juga mempermalukan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah apa yang kita miliki itu semua kita gunakan benar-benar untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita menabur, saudara yang terkasih nama Tuhan, maka kita tidak mungkin mengubah hasil panen. Segala sesuatu yang kita tabur, pada akhirnya panennya akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita taburkan. Ketika kita memberi banyak, dalam pengertian menabur banyak, maka kita pun akan menuai banyak pula. Tapi ketika kita menabur sedikit, bagaimana mungkin kita akan mengharapkan tuaian yang banyak? Itu suatu hal yang sangat mustahil. Tabur sedikit, hasil sedikit. Tabur banyak, maka hasil akan banyak. Jadi jangan berharap menabur sedikit lalu mengharapkan banyak. Itu juga tidak bisa diterima. Saudara, mengapa Rasul Paulus merasa bahwa hal ini sangat penting untuk dikatakan kepada jemaat di Galatia? Karena dia tahu bahwa setelah orang melakukan atau mempergunakan harta miliknya, kepunyaannya untuk tujuan-tujuan jasmania, pada akhirnya semua itu menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kesia-siaan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini ujung-ujungnya adalah kepada kefanaan, kepada kebinasaan. Segalanya akan ditinggalkan. Orang paling kaya di dunia ini tetap saja hartanya akan ditinggal kalau dia sudah pergi, kalau sudah meninggal. Dia tidak bisa membawa hartanya jika seandainya ke surga, membawa hartanya ke surga. Ada cerita, ada anekdot katanya ketika seorang masuk surga, maka dia membawa emas katanya, walaupun saya percaya ini tidak benar, tapi ini cerita saja. Lalu dikatakan ketika dia membawa emas dari bumi, dari hidupnya, lalu ketika sampai di surga lihat semua ada banyak emas, ada kilauan, hal-hal yang sangat indah di sana. Lalu dia mau membuangnya, lalu dikatakan ada seorang malaikat berkata, jangan buang sampah sembarangan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, uang, harta yang kita miliki, kita tidak akan bawa itu semua ke surga. Juga tidak akan dibawa ke neraka, jika toh juga harus ke neraka, yaitu orang yang belum percaya. Segala apa yang ada di dunia ini, yang kita punya di dunia ini, itu hanya bersifat dunia, itu tidak bersifat kekekalan, baik kekekalan surga maupun kekekalan di neraka. Semua itu akan ditinggalkan. Oleh karena itu, biarlah apa yang kita miliki ini kita pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Kita pergunakan sebaik mungkin untuk keagungan nama Tuhan. Jika seandainya orang percaya menyadari hal itu, jika seandainya orang Kristen menyadari bahwa apa yang ada padanya adalah dititipkan Tuhan untuk menjadi sarana bagi dia untuk melayani Tuhan, maka pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan secara materi. Pelayanan tidak akan pernah berkekurangan secara materi. Semuanya akan berjalan dengan lancar ketika semua anak Tuhan menyadari bahwa apa yang dia miliki adalah sarana untuk melayani Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang ketika dia menerima, dia menggenggamnya dan tidak bisa melepasnya. Dia tidak bisa berbagi kepada yang lain. Dia tidak bisa berbagi kepada pekerjaan Tuhan.
Karena dia merasa itu adalah jerih payahnya, keringatnya, apa yang diusahakan dengan tenaganya sendiri. Dan dia lupa bahwa semua itu didapatkan dari Tuhan. Coba kalau seandainya dia tahu bahwa semua itu datang dari Tuhan dan juga harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan, maka dia akan begitu mudah untuk membagikannya kembali. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak orang yang mengatakan diri percaya tetapi tidak mau berbagi, tidak mau untuk menaburkan benih, yaitu kekayaan materi yang dia punya, dengan menabur secara rohani, tetapi justru menabur secara daging, secara jasmani. Sehingga uang yang ada padanya dipakailah untuk minum minuman keras, makan makanan sampai berlebih, untuk kesombongan dan lain sebagainya. Kita bukan tidak bisa menggunakan uang kita untuk kebutuhan rumah tangga, untuk pendidikan anak-anak. Sangat bisa dan itu harus. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, jika sampai kekayaan yang kita miliki kita pergunakan salah, justru kita pergunakan bukan mempermuliakan Tuhan, kita pakai untuk tujuan-tujuan kejahatan, kita pakai untuk tujuan-tujuan kesombongan, kita pakai untuk tujuan-tujuan duniawi, maka saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan oleh bagian ini, itu berarti menuju kepada kebinasaan. Panennya itu kebinasaan. Jadi bukan panen hal-hal yang rohani, hal-hal yang menguntungkan bagi pekerjaan Tuhan, bahkan juga menguntungkan bagi diri kita sendiri. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini menaburlah secara rohani. Menabur secara rohani dalam pengertian apa yang ada padamu, gunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Gunakan sebaik mungkin untuk menolong sesama. Karena dikatakan bahwa selama masih ada waktu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oleh karena itu menaburlah secara rohani, berbagi pada pekerjaan Tuhan, berbagi juga kepada saudara kita seiman, berbuat baik kepada banyak orang. Itulah yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu yang begitu singkat bagi kami, yang mengajarkan kami untuk kami dapat menabur secara rohani, agar kami tidak lagi menabur secara daging, sehingga apapun yang ada pada kami, kami gunakan kembali untuk memuliakan nama-Mu. Kami gunakan menjadi sarana bagi kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Sarana bagi kami juga untuk menolong sesama kami, membantu orang yang berkekurangan, kesulitan. Tolonglah kami Bapa, terutama di masa-masa pandemi ini. Ajarkan kami semua Tuhan untuk boleh saling peduli, saling menopang, saling mendukung, saling memberkati satu dengan yang lain. Terutama kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pada gereja Tuhan, agar semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa buat saudara kami Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkanlah mereka. Yang sakit biarlah mereka menjadi sembuh, yang berkekurangan biarlah mereka dicukupkan. Hari ini biarlah hari yang penuh berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan, gunakan segala daya dan juga upaya yang ada pada saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah cara kita menabur secara rohani. Apa yang ada padamu, kekayaanmu, materimu, tenagamu, pikiranmu, biarlah semua itu engkau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Raih dan terimalah berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.